Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan dampak dimulainya Project Freedom Amerika Serikat yang ingin menembus penjagaan Iran di Selat Hormuz, kita telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idris. Selamat sore Pak Ghazali atau Pak Pizarro saya panggilnya nih. Selamat sore Mbak Ita. Baik. Ya, Pizarro aja. Baik Pak Pizarro. Pak, ini terkait yang terjadi saat ini dengan manuver AS terhadap Iran gitu ya. Dengan adanya rencana untuk Project Freedom. Sementara kalau pihak Iran sendiri tidak mengakui adanya itu. Nah, Project Freedom sendiri ini dimulai Iran pun menembakkan kapal ALAS nih Pak. Ini akan semakin sebesar apa eskalasi ini akan terjadi Pak? Iya, jadi sebenarnya Project Freedom ini sebenarnya pancingan dari Amerika Serikat agar kemudian terjadi perang yang lebih besar lagi. Karena Trump itu sekarang frustasi ya, dia melakukan blokade laut kepada Iran itu ternyata gagal untuk mencekik ekonomi Iran dan juga gagal melumpuhkan Iran. Tetapi di satu sisi dia kan tidak bisa mendeklarasikan perang baru karena kan batas 60 hari dari Kongres Amerika Serikat itu sudah selesai. Maka Trump itu dia memutar otaknya bagaimana kemudian perang ini bisa kembali meningkat dan kemudian Trump itu bisa mendeklarasikan perang. Nah, caranya ialah dengan melakukan Project Freedom gitu ya. Karena Donald Trump itu mencoba untuk memprovokasi Iran dengan melakukan pembebasan terhadap kapal-kapal laut yang masih ditahan di Selat Hormuz, dan ketika kemudian Amerika masuk, Iran itu akan melakukan serangan kepada Amerika Serikat gitu. Nah, ketika Amerika Serikat diserang sama Iran, Trump itu bisa menjual fakta dan peristiwa ini kepada Kongres bahwa kami sudah diserang, bahwa kami diinvasi, bahwa ada serangan terhadap kapal militer Amerika Serikat, dan kemudian Kongres nanti didorong oleh Donald Trump untuk menyetujui operasi tempur terbaru terhadap Iran. Saya kira ini grand besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, ini bukanlah hal yang baru. Tahun 64 ketika terjadi perang Vietnam ya dari Amerika Serikat terhadap Vietnam tahun 64, ini polanya hampir sama. Dulu kapal-kapal Amerika Serikat melakukan provokasi di Laut Vietnam Utara ketika kapal-kapal Amerika lalu sedang patroli memprovokasi kapal-kapal Vietnam, kemudian Vietnam melakukan serangan kepada kapal Amerika Serikat. Dan serangannya tersebut ya walaupun itu masih debatable apakah ini serangan besar atau terbatas dari Vietnam, tapi at least Presiden Amerika Serikat saat itu Lyndon Johnson ini menginformasikan kepada Kongres bahwa kita diserang oleh Vietnam, kita di-attack oleh Vietnam, dan kemudian Kongres akhirnya menyetujui resolusi perang untuk melakukan serangan pada Vietnam. Dan saat itu kemudian Amerika Serikat, Lyndon Johnson itu mengerahkan 100.000 pasukan daratnya kepada Vietnam dan dengan dalih bahwa mereka diserang oleh kapal-kapal militer yang milik Vietnam. Saya kira memang konteksnya beda itu tahun 64 sekarang 2006, tetapi ada irisan yang sama. Trump mencoba melakukan provokasi kepada Iran agar kemudian diserang sama Iran, dan dengan begitu Donald Trump itu bisa menggoreng lah isu ini. Dia bisa main ini barang ini, dan kemudian ada ketuk palu dari Kongres untuk menyetujui pengerahan pasukan untuk melawan Iran. Karena sampai sekarang kan deadlock, walaupun 1 Mei udah seharusnya ada batas akhir, sampai sekarang kan deadlock. Apakah perang ini kemudian dilanjutkan atau tidak? Nah, saya kira Mbak Anita, grand besarnya seperti ini. Ini yang ingin dilakukan kembali oleh Donald Trump, melakukan eskalasi. Karena blokade gagal, ya. Kemudian minyak masih terus naik, ya. Iran pun juga melalui negosiasi tidak mau tunduk terhadap Amerika Serikat. Tidak ada pilihan lain. Kemudian Donald Trump mencoba memanaskan situasi kembali di Selat Hormuz dengan melakukan provokasi Project Freedom ini, dengan melakukan evakuasi paksa kepada kapal-kapal, ada 2.000 kapal yang masih tertahan di Selat Hormuz, untuk kemudian ini dijadikan dasar adanya eskalasi baru perang terhadap Iran. Oke, baik Pak Pizarro, ini artinya dari yang Anda sampaikan tadi Pak Pizarro bisa dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh AS ini merupakan tidak tepat ya kalkulasinya terhadap serangan-serangan yang dilakukan terhadap AS sebelumnya terhadap Iran. Iya, menurut saya kan tidak tepat, karena kan kalau tujuannya memang untuk menundukkan Iran, mencekik Iran, terbukti blokade militer, serangan kan sampai sekarang malah membuat Iran malah lebih kuat daripada sebelumnya ya. Dia malah lebih solid loh sekarang Iran itu ketimbang daripada sebelumnya dengan serangan dilakukan oleh Amerika Serikat, blokade dan sebagainya. Dan Iran melihat bahwa memang Amerika Serikat tidak punya niat baik. Kan Iran itu udah menyerahkan proposal kepada Pakistan ya, dan dia bisa dibilang itu proposal baru Iran itu udah diskon 50%, tuh udah banting harga ya. Dia ingin kemudian siap membuka Selat Hormuz, kembali membuka navigasi di Selat Hormuz, asal dengan syarat, simple menurut saya syaratnya, asal peperangan itu dihentikan gitu. Karena peperangan membawa kehancuran di mana-mana, termasuk Iran, negara Teluk, Amerika Serikat. Nah, kata Iran, yuk kita masuk ke negosiasi perundingan damai. Tapi kan problematikanya, Trump mengatakan
proposal dari Iran it is unacceptable, itu tidak bisa diterima. Maka kalau kemudian selalu seperti ini deadlock, makanya kan sekarang Trump itu kan frustasi sebenarnya. Dia sebenarnya masih membuka dua opsi ya, operasi militer penuh kepada Iran atau kemudian solusi diplomatik. Tapi problematikanya solusi diplomatik pun ini kan proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat itu ditolak sama Iran. Kemudian proposal dari Iran pun tidak diterima oleh Amerika Serikat karena yang jadi deadlock itu ini. Amerika Serikat tetap ingin masalah nuklir dari Iran itu dibawa ke meja perundingan. Sedangkan Iran mengatakan oke, itu dibawa ke meja perundingan, tapi itu nanti kita selesaikan dulu masalah Selat Hormuz. Nah, ini yang membuat Trump itu frustasi. Dia nuklir gagal didapatkan, kemudian Selat Hormuz itu juga masih ditahan oleh Iran, maka dia kemudian melakukan upaya Project Freedom untuk membebaskan kapal-kapal dari yang sedang tertahan. Itu pun juga menurut saya masih debatable. Caranya itu kayak gimana melakukan Project Freedom terhadap kapal-kapal itu? Contoh, ini ada 3 tafsir nih yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan suka beda-beda. Pertama, melakukan evakuasi. Jadi dia masuk langsung ke Selat Hormuz, menyelamatkan kapal-kapal yang ada di sana untuk dibawa keluar kepada Selat Hormuz. Kedua, melakukan pengawalan militer. Jadi kapal-kapal dari Selat Hormuz itu keluar sendiri, nanti dikawal sama pasukan Amerika Serikat. Ada lagi tafsir yang ketiga. Tafsir ketiga dari Amerika Serikat itu ialah kemudian mereka hanya Sherlock titik koordinat yang dimana itu bebas ranjau laut yang itu aman dilewati oleh kapal-kapal Selat Hormuz. Nah, itu ada 3 tafsir. Tetapi at least kalau kita lihat kemarin ya, hari pertama penerapan Project Freedom itu sama sekali nggak ada kapal yang lewat dari Selat Hormuz ya. Dari 2.000 kapal itu sama sekali nggak ada yang lewat karena mereka mengatakan ini situasi belum betul-betul aman gitu. Belum ada prosedur bagaimana kami keluar secara aman karena kan itu masih disebar ranjau-ranjau laut oleh Amerika Serikat. Kalaupun Amerika Serikat mengatakan ini ada titik-titik koordinat yang aman ranjau laut, emang Iran itu tidak bisa kemudian menambah ranjau-ranjau baru di titik-titik aman itu. Kan bisa dengan sangat mudah bisa dilakukan oleh Iran gitu. Jadi sampai sekarang ini belum diimplementasikan karena Amerika Serikat sendiri juga belum tahu bagaimana caranya. Trump itu kan kayak menjual hanya nguji Iran doang. Ini bagaimana respon Iran kalau kita ingin melakukan Project Freedom ini, itu kan kemudian direspon oleh Iran bahwa upaya yang dilakukan Amerika Serikat itu sama saja pelanggaran kita senjata dan bisa membuat perang baru. Nah, ini yang kalau kita lihat, kalau tadi pertanyaan Mbak Anita ini akan menjadi eskalasi besar atau tidak, kalau kita lihat ini bahkan situasi udah lebih panas ketimbang 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, karena Iran udah mulai melakukan serangan-serangan kepada kapal-kapal Amerika Serikat. Yes, itu dibantah oleh Amerika Serikat, tetapi menurut saya itu kan sangat mungkin dilakukan oleh Iran. Iran itu kan sekarang sudah siap siaga, dia bahkan seminggu sebelumnya udah ada drone-drone yang dilakukan, tembakan-tembakan drone yang dilakukan Iran untuk menembak kapal militer Amerika Serikat yang menahan kapal Toska-nya Iran gitu. Jadi kalau kemudian Iran melakukan serangan kembali kepada kapal-kapal Amerika Serikat itu sangat mungkin dilakukan karena kan jaraknya tidak begitu jauh seperti itu. Baik, berarti secara pertahanan Iran ini nggak bisa diragukan lagi ya, sangat kuat ya Pak Pizarro. Pak, ini terkait dengan Uni Emirat Arab diserang dan juga mereka ini menuduh Iran pelakunya lagi nih. Sedangkan Iran menyatakan bukan mereka. Apakah ini operasi false flag Israel? Ini bila iya, mengapa Israel ini ingin membantu Uni Emirat Arab untuk berperang dengan Iran, Pak? Iya, saya kira mungkin ada 2 hal yang bisa kita lihat di sini. Pertama, bisa jadi itu false flag yang dilakukan oleh Israel yang kemudian untuk memanaskan situasi, tetapi di satu sisi bisa juga itu memang dilakukan oleh Iran. Jadi ada 2 nih, Iran memang menyerang, ada juga operasi false flag. Karena yang terbaru, Iran itu di Press TV menyatakan mereka mengonfirmasi mereka memang melakukan serangan kepada Uni Emirat Arab sebagai bentuk balasan ketika Amerika Serikat tetap melakukan blokade di Selat Hormuz dan melakukan upaya Project Freedom terhadap kapal-kapal yang masih tersandar di Selat Hormuz. Dan ini tetapi menariknya nih Anita ya, kenapa kok yang diserang itu Uni Emirat Arab oleh Iran, bukan kapal tanker atau bukan kapal induknya Amerika Serikat. Nah, Iran itu kayaknya udah ngebaca jebakan Trump yang tadi saya katakan. Kalau dia melakukan serangan langsung ke kapal-kapal militer Amerika Serikat, itu sama saja dia dahulu yang memulai perang. Jadi terkesan Iran itu justru yang mencari permusuhan, yang tidak menginginkan perdamaian ketika dia melakukan serangan langsung kepada kapal militer Amerika Serikat. Dia tahu nih kalau dia melakukan serangan kepada kapal Amerika Serikat, itu kemudian akan digoreng sama Donald Trump, akan dijual sama Donald Trump ke publik Amerika Serikat, ke Kongres, bahwa kami itu diserang, bahwa kedaulatan Amerika itu diserang oleh Iran, maka kami punya hak untuk melakukan perang baru terhadap Iran. Nah, ini tampaknya sudah kepeta sama Iran, makanya Iran itu lebih kemudian menyerang Uni Emirat Arab. Tapi pertanyaannya, kenapa Uni Emirat Arab? Bukan Qatar, bukan Saudi, bukan sebagainya. Karena apa? Di Uni Emirat Arab ada jalur alternatif ketika Selat Hormuz ditutup, itu di Furija ya, di Fujirah ya, itu wilayah
fasilitas energi Uni Emirat Arab yang itu bisa menjadi jalur alternatif untuk mendorong minyak atau mengekspor minyak melalui Uni Emirat Arab ketika Hormuz itu ditutup, walaupun jumlahnya kecil, kapasitasnya nggak kayak milik Iran gitu. Nah, makanya itu yang diserang. Iran ingin bilang gini, kalau saya tidak bisa jualan minyak, Amerika dan sekutunya pun juga tidak bisa menjualan minyak ke negara lain gitu. Karena kan tadi jalur alternatif kalau kemudian Hormuz ditutup itu lewat Uni Emirat Arab dari Abu Dhabi kemudian ke pangkalan energi di Fujirah yang ada di Emirat Arab. Nah, itulah yang kemudian dipotong oleh Iran. Dan ini juga pesan sama Iran bahwa situasi di Selat Hormuz di kawasan itu tidak baik-baik saja. Karena sekarang kan kata Trump kan ada gencatan senjata, kemudian ada deeskalasi dan lain sebagainya. Iran dengan melakukan serangan kepada Uni Emirat Arab, Iran ingin memberikan pesan, situasi di Hormuz tidak baik-baik saja. Ini masih terjadi eskalasi gitu. Karena memang menurut saya gencatan senjata itu nonsen lah dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya pemirsa, kita kembali terhubung dengan Pizarro Ghazali Idrus, pengamat pakar militer Timur Tengah dan geopolitik. Pak Pizarro, ini terkait yang tadi Anda sudah sebutkan, menurut analisa Anda sendiri. Pak, berarti bisa dikatakan bahwa Iran ini lebih cerdik begitu ya, menangkap umpan-umpan jebakan yang dilontarkan oleh AS sendiri. Iran ini sebenarnya lebih hati-hati begitu ya, tidak terpancing sampai saat ini. Iya, saya lihat Iran tuh lihai ya, dia cerdik ya untuk kemudian menghindari jebakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Karena kalau dia kemudian menyerang secara langsung kapal induk dari Amerika Serikat ya, itu kemudian bisa dianggap oleh Donald Trump itu sebagai bentuk perang baru dan dia pihak yang diserang terlebih dahulu ya. Donald Trump bisa menjual, kami sedang melakukan pertahanan diri loh karena kami diserang dulu oleh Iran. Makanya Iran tidak terpancing provokasi dari Amerika Serikat dan dia lebih menyerang Uni Emirat Arab ya. Dan Uni Emirat Arab diserang kan karena dia tidak punya postur militer yang kuat Uni Emirat Arab itu. Beda dengan mungkin kayak Saudi atau negara-negara lain ya. Uni Emirat Arab walaupun dibantu oleh Israel, tapi kita lihat dia tidak memiliki kekuatan militer yang memadai. Dan inilah kenapa kemudian dia lebih menyerang Uni Emirat Arab. Dan Iran kan sendiri mengaku bahwa serangan dia kepada Uni Emirat Arab adalah sebagai bentuk balasan ketika Amerika Serikat terus melakukan blokade. Kan ini udah pernah di warning Iran pekan lalu ya. Kalau blokade terus dilakukan oleh Amerika Serikat di perairan Oman, kami akan kemudian melakukan serangan kembali kepada Amerika Serikat gitu. Tetapi kan serangan ini dilakukan kepada Uni Emirat Arab yang sekutunya. Karena tadi Iran tampaknya tidak mau kemudian dia terjebak dengan permainan Trump ini, dan Trump ini bisa kemudian dia mengklaim bahwa kami diserang dan kami kemudian mereka membawa ini ke Kongres ya. Karena kan sekarang di Kongres itu Partai Demokrat itu masih menentang kebijakan perangnya Donald Trump. Karena kan tidak ada bukti valid, Iran itu melakukan serangan secara langsung pada Amerika Serikat. Nah, kalau kemudian sekarang Iran melakukan serangan kepada Amerika Serikat dengan alasan tadi ya, Amerika Serikat ingin melakukan Project Freedom, ini kemudian bisa menjadi dalil ya, pembenaran oleh Donald Trump untuk kemudian melakukan serangan kembali kepada Iran. Baik Pak Pizarro, itu artinya berarti bisa dikatakan apakah yang terjadi saat ini Uni Emirat Arab keluar dari OPEC dan juga bekerja sama akhirnya dengan Israel, ini bahkan melakukan latihan perang Pak bersama. Apa sebenarnya membuat Uni Emirat Arab ini berseberangan dengan Iran? Show of power atau pesan apa Pak sebenarnya yang ingin mereka sampaikan? Iya, kan gini, Uni Emirat Arab ini kan belajar dalam 40 hari perang ini dia diserang terus sama Iran, dia dihajar terus sama Iran, dan dia pasti kan punya batas tertentu. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Dan masalahnya Uni Emirat ini kan pertaruhannya Israel di Timur Tengah. Karena sekutu utama Israel di Timur Tengah itu Uni Emirat Arab ya. Saudi dibujuk, dirayu untuk normalisasi nggak mau ya. Oman juga nggak mau, hanya Uni Emirat Arab. Dan kalau Uni Emirat Arab jatuh ya maka aliansi Amerika Serikat dan Israel di Teluk itu semakin lama semakin berkurang. Karena Saudi pun yang tadinya dekat sama Amerika Serikat itu kan udah mulai berjarak sama Amerika Serikat. Atau bahkan dia sudah mulai berselingkuh sama Cina ya. Dia banyak menjalin ekonomi dengan Cina, dia bikin KTT ekonomi dengan Cina. Yang tadinya kan secara umum itu kan full supportnya Saudi itu fullnya itu kan kepada Amerika Serikat. Tapi kan Amerika Serikat itu tidak bisa membuat perdamaian. Dia justru menciptakan peperangan. Saya kira ada rasa trauma negara-negara Teluk yang tadinya punya hubungan kuat dengan Amerika Serikat itu kemudian untuk minimal itu berjarak. Memang tidak totally dia memutus hubungan, tetapi kemudian berjarak. Dan ini menarik tadi ya kata Mbak Anita, misalkan Israel sendiri udah mulai melakukan latihan gabungan Uni Emirat Arab. Jangan lupa beberapa hari lalu Amerika Serikat itu udah secara resmi itu mengirim bantuan militer kepada Israel melalui pelabuhan Asdod dan Haifa. Itu jumlahnya sangat fantastis. 6.500 amunisi militer, bayangkan ya, 6.500 ton, 6.500 ton amunisi militer kepada Israel. Ini sebagai tanda-tanda tampaknya ini Israel sedang mempersiapkan diri untuk melakukan
serangan terbaru kepada Iran. Indikasinya jelas, selain tadi ada pasokan militer kepada Israel, kemudian Israel sedang melakukan tadi kerjasama militer dengan Uni Emirat Arab. Salah satu indikasi lainnya adalah sekarang di Lebanon mulai kembali terjadi pecah konflik antara Hizbullah dengan Israel. Walaupun ada gencatan senjata antara Israel dengan tentara Lebanon, tetapi mulai terjadi lagi nih, mulai terjadi Hizbullah mulai melakukan drone kepada Israel, Israel mulai melakukan serangan kembali ke Lebanon Selatan. Ini bisa menjadi indikasi yang jelas ya, 3 variabel ini bahwa bukan tidak mungkin sekarang memang Israel sedang dipersiapkan oleh Amerika Serikat dan juga bekerjasama dengan Uni Emirat Arab untuk melakukan serangan baru terhadap Iran gitu. Karena kan 28 Februari pun serangan utama itu dilakukan pertama kali oleh Israel dan kemudian Amerika Serikat join di belakangnya gitu. Jadi menurut saya ada 2 skenario yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dia melakukan blokade di wilayah Hormuz itu, perairan Oman. Di satu sisi dia mendorong Israel untuk terus melakukan serangan kepada Iran. Jadi Iran itu seperti terkepung. Dia diserang oleh Israel, dia diserang oleh Uni Emirat Arab, di selatan dia juga diblokade oleh Amerika Serikat gitu. Jadi dia diserang dalam berbagai arah dan saya kira pola ini sudah dipahami oleh Iran. Karena terbukti Iran sedang kemudian rearming, mempersiapkan lagi kapasitas rudalnya. Iran sudah mempersiapkan armada nyamuk. Nah ini armada nyamuk ini kapal-kapal kecil nanti akan menyerang kapal induk Amerika Serikat. Tapi jumlahnya ribuan nih, makanya disebut armada nyamuk kan. Nyamuk itu kan identik dengan bising, lincah, cepat, mematikan seperti itu. Dan ini sedang dipersiapkan oleh mereka. Dan juga faksi IRGC sudah mengkonsolidasikan pasukan-pasukan militer dia. Kalau memang kemudian opsi terakhir diambil oleh Donald Trump, akan ada invasi darat kepada Iran ya. Sampai sekarang ini opsi yang belum dijalankan Amerika Serikat tapi tetap digantung oleh Donald Trump bahwa bukan tidak mungkin suatu ketika memang diperlukan melakukan invasi darat, mereka akan melakukan serangan terhadap Iran. Jadi Iran ini dikepung dari 3 sisi, dari multifront, dia mencoba dikeroyok dan kemudian makanya kan sekarang Iran mendahului serangan kepada Uni Emirat Arab ya, menyerang fasilitas energinya agar itu juga bisa memberikan dampak kepada ekonomi Uni Emirat Arab dan memberikan dampak kepada tekanan ekonomi global. Terbukti ini sekarang harga minyak udah naik lagi nih. Tadi sempat 108 kan, 108 US dollar per barrel. Sekarang naik lagi setelah serangan Trump ini di Project Freedom ini menjadi 114 US dollar per barrel. Saya kira semakin harga minyak naik, semakin harga minyak melonjak itu menguntungkan Iran dan bisa memberikan tekanan kepada Amerika Serikat ya. Karena kita mengetahui di internal Amerika Serikat harga minyak begitu naik, kebutuhan pokok begitu naik dan itu membuat orang-orang domestik, masyarakat sipil di Amerika Serikat itu kemudian melakukan gelombang protes, melakukan kritik ya terhadap Donald Trump karena akibat perang yang dia lakukan itu kemudian harga minyak semakin lama semakin melonjak dan bahkan belum pernah terjadi sebelumnya sebelum perang Iran kan. Sebelum perang Iran kan 60 US dollar per barrel. Sekarang bayangkan ya itu udah 114 US dollar per barrel. Saya kira ini arah ke depan bagaimana perang ini terjadi. Baik Pak Pizarro, berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya apa yang saat ini dilakukan sama AS sendiri itu membuat kondisi ekonomi internal AS itu semakin terhimpit begitu ya Pak ya? Iya, bahkan saya menyebutnya bunuh diri ekonomi dan bunuh diri politik oleh Trump sekarang menurut saya gitu. Kenapa? Karena serangan yang dia lakukan alih-alih bisa menekan Iran, itu justru bumerang berbalik kepada Amerika Serikat yang buat harga ekonomi tinggi. Dan jangan lupa Mbak Anita, ini sekarang Trump itu bekerjaan dengan waktu. Karena akan ada pemilu pada bulan November, tetapi kan kampanyenya mulai dari bulan Agustus gitu. Makanya tidak aneh kemarin dalam debat di Kongres, ada salah satu anggota Partai Republik, partainya Trump, yang mengingatkan Trump, namanya Brian Mess, ya, dia anggota DPR Amerika Serikat, dia mengatakan, kalau perang dilanjutkan oleh Donald Trump, terus dia melakukan invasi militer kepada Iran, itu akan berdampak terhadap tekanan ekonomi masyarakat dan reputasi Partai Republik. Nah, jadi di internal Partai Republik, walaupun mereka memang tidak secara serta-merta melawan Trump, tapi udah ada sayup-sayup, udah ada keluhan-keluhan, udah ada aspirasi untuk kemudian Donald Trump menstop perang di Iran di Timur Tengah. Karena ini dampaknya kepada reputasi Amerika, bukan hanya kepada reputasi Amerika itu sendiri, tapi reputasi Partai Republik, reputasi Trump, ya, karena bisa bergeser nih transformasi ke konsolidasi Kongres yang tadinya mayoritas dikuasai oleh Partai Demokrat berganti kepada Partai Republik. Ya, saya kira ada 2 itu ya, bunuh diri ekonomi dan bunuh diri politik ya, ditambah lagi bunuh diri militer ya. Ada 15.000 pasukan Amerika Serikat yang ada di sana dan anggota Kongres dari Partai Demokrat sudah mengatakan Anda sama saja menyerahkan nyawa putra-putri terbaik Amerika Serikat untuk diserahkan untuk kemudian tewas dalam pertarungan panjang dengan Iran. Baik Pak Pizarro, berarti dengan adanya strategi terbaru yang dilakukan oleh AS sendiri terkait dengan Project Freedom ini sendiri, sebenarnya dengan kata lain begitu ya, AS sebenarnya sudah menyerah, namun gengsi untuk mengakuinya ya Pak ya? Betul, kalau menurut saya Amerika Serikat sudah menyerah. Banyak orang-orang pakar militer
ahli-ahli di Amerika Serikat mengatakan Amerika Serikat itu nggak bisa mengklaim kemenangan gitu. Toh klaim yang dia katakan misalkan kami udah bisa melumpuhkan militer Iran, kami sudah menang. Kalau yang sudah menang, apa dia negosiasi sama Iran, ya kan? Kenapa dia kemudian masih menerima proposal? Kenapa Iran juga masih pede memberikan proposal dan kemudian kenapa Amerika itu masih mengkajinya? Kalau dia menang, dia unggul, dia meraih kesuksesan di Iran, nggak mungkin dia kemudian melakukan negosiasi kembali perundingan di Islamabad dan meminta Pakistan sebagai mediator. Bullshit menurut saya Amerika Serikat mengklaim kemenangan karena fakta-fakta yang terjadi. Iran masih bersatu, Iran masih melakukan perlawanan, bahkan walaupun diblokade oleh Amerika Serikat, Iran itu kan juga nggak betul-betul mati itu ya, walaupun dari cekek lehernya, tetapi dia masih bisa survive sampai sekarang. Jadi menurut saya itu menjadi si malakama ya, menjadi bunuh diri politik yang dilakukan oleh Donald Trump. Baik Pak Pizarro, ini kan perang berarti belum benar-benar berakhir nih Pak. Ini malah semakin memanas, dampaknya juga untuk Indonesia juga akan seperti apa nih Pak ke depannya. Terlebih harga BBM non subsidi saat ini telah meningkat 2 kali Pak sejak perang dimulai 28 Februari lalu. Menurut Anda seperti apa? Menurut saya pemerintah boleh ya mengklaim bahwa tidak akan menaikkan harga BBM sampai akhir 2026, tetapi dengan situasi yang sekarang perang tidak bersudan, kita tidak tahu bahwa kemudian harga lonjakan minyak itu semakin lama semakin tinggi. Sekarang aja udah menyentuh 114 US dollar per barrel. Kalau sekarang misalkan harga non subsidi sudah naik, bukan tidak mungkin ke depan harga subsidi itu akan naik gitu ya. Karena kita lihat diversifikasi sumber impor itu kan masih terbatas dari negara-negara lain. Iya oke, bisa dari Afrika, kemudian bisa juga dari Amerika Latin dan lain sebagainya, atau dari Amerika. Tetapi kan itu tidak bisa menutup 100% kebutuhan atau ketergantungan minyak kita dari negara-negara teluk gitu. Kalaupun kita nanti misalkan ingin membuka cadangan-cadangan minyak baru di Indonesia, itu kan juga butuh waktu. Itu tidak bisa cepat. Itu kan tidak bisa sehari semalam. Itu butuh waktu yang tahunan. Maka saya kira ini akan menjadi dampak yang sangat kuat. Kalau kita lihat sekarang di beberapa kebutuhan pokok harga kayaknya sudah mulai naik gitu. Beberapa 50% ya, 60%. Masyarakat kalau kita diskusi dengan kalangan bawah itu sudah sangat khawatir sekali karena kebutuhan pokok, karena ini berbeda dengan perang yang ada di Gaza ya. Itu tidak berdampak langsung kepada dapur kita gitu, dapur ibu-ibu kita. Sedangkan di perang Iran ini memang dampaknya lebih terasa ya kepada dapur ekonomi kita, kehidupan sosial kita, kehidupan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Saya kira kalau ini terus berlanjut, ini pasti akan memberikan dampak yang sangat kuat terhadap ekonomi Indonesia. Baik Pak Pizarro, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Pizarro Gonzalez Idrus, pengamat pakar politik Sama-sama. Timur Tengah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anita, terima kasih.